Tuhan abadi, Allah abadi. Bedanya kenapa dulu membantu, sekarang belum membantu, gitu aja bedanya. Kita sudah cukup repot menghadapi non-Islam. 21 negara-negara di Timur Tengah sana, yang mana yang belum diobok-obok? Termasuk kita juga kena. Tergantung kepekaannya aja. Kalau yang nggak merasa, ya rasanya gini-gini aja, tidak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang memahami situasi, Masya Allah, walantar doang kali hudul nasara, terasa betul itu. Palestina bukan baru 2-3 hari, sudah 68 tahun dihantam oleh Israel terus menerus. Sudah lagi, bukan lagi perang yang beraturan. Kalau anak sudah jadi korban, wanita sudah jadi korban, sipil sudah jadi korban, merambah kemana-mana. Kita gimana di sini? Masa bodoh aja. Ulu marahnya, barangkali pengen diberi kopi yang nggak mau kali. Jangankan cuma segelas, 1 kereta pun gue dikasih, nggak mau. Emangnya siapa sih ini? Mau apa sih? Matikan lampu. Selanjutnya terserah Anda. Asma lewat, af'al lewat, sifat lewat, zatmu yang ketujuh, ilahi anta maksud. Itu yang dibaca tadi anakku, ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang ketujuh. Itulah penyebab orang yang belajar tasawuf ibadahnya nggak pernah bosen. Dengan demikian jelaslah, jangan ragu-ragu, yakini bahwa anallaha khalaqal insana lima'rifatihi. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu makrifat kepadanya. Mungkin dalam pikiran, makrifat kan keyakinan kolbu, sedangkan ibadah adalah ibadah jasad. Ini gimana mungkin begitu? Liya'budun saja ditakripinya atau ditafsirkannya liya'rifun. Kalau makrifatnya tadi sebatas makrifat asma, mengetahui nama, tidak terlalu berat. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sampai kepada ma'rifatuz zat. Nah, makrifat asma Allah harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Baru akan bergeser menjadi makrifatus sifat, makrifatul af'al, makrifatuz zat. Kalau dihitung-hitung lebih sulit mana, makrifat apa ibadah? Yang lebih sulit makrifat. Orang ibadah belum tentu makrifat. Orang makrifat, makrifat yang benar maksudnya, pasti harus dengan ibadah. Kalau ada orang ngomong-ngomong makrifat tapi nggak sholat, ya aliran sesat, gitu aja. Mudah, ponisnya mudah. Saya kalau dihitung-hitung membubarkan aliran sesat di Sukabumi mungkin sudah puluhan. Sukabumi termasuk daerah yang rentan, yang berpotensi aliran sesat. Ada kadang-kadang orang ngomong-ngomong makrifat tapi sholat enggak. Majelis Ulama Nasional sudah menentukan 10 kriteria aliran sesat. Antara lain yaitu keluar dari Islam yang standar, tentang imannya, tentang Ka'bahnya, tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang kitab sucinya. Sekitar itu. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia dan ditempatkan di muka bumi ini untuk kenapa agak lambat? Karena kalau memang di negara kita nggak membiasakan ngomong begitu. Udah gitu aja, jujur. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada para pembina umat, sivitas akademika di perguruan tinggi, ulama dengan lembaga-lembaganya. Yuk kita gali kembali bahwa tujuan utama adalah makrifat. Makrifat itu
Kalau ingin terus meningkat sampai ke tingkat puncak makrifatnya, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya, perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingan yang tiada henti. Maka karena kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, ada komplikasi penyakit batin 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Bodoh, malas, sombong. Itu penyakit kronis tuh. Bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi. Udah malas, nggak mau ngaku malas, mengaku nepuk dada, aku hebat. Ini penyebab Islam jadi terus semakin hari rasanya semakin maju, tapi buktinya semakin ketinggalan. Fal ma'rifatu nau'an. Makrifat mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia yang disebutkan mengenal adalah sekedar saling kenal kan? Saya kenal dia, dia kenal saya. Paling seneng kalau sudah kenal dengan orang gede. Hati-hati loh dia, kenal aja orang-orang gede loh. Jangan artikan makrifat dengan kenalan seperti itu. Saya lebih tertarik perkenalannya seperti tadi, seperti suami istri. Sebab sampai kepada ma'rifatul zat. Sampai kepada ilahi anta maksudi. Zatmu yang kutuju. Bukan sekedar atau pemberiannya yang dituju. Hati-hati kita berhubungan dengan Allah sebatas kita ibadah sekedarnya, Allah pun memberi. Maka kontak kita dengan Allah adalah kontak ibadah kuli dan dia memberi. Ini penyebab utama kelemahan Islam di dunia. Kok Pak Jujon berani mengatakan begitu? Lihat, Namrud, raja kuat, raja lemah. Raja kuat, pasukannya banyak. Ketika berhadapan dengan Sayyid Ibrahim sendiri, tanpa garda, tanpa pasukan, tanpa bendera, tanpa ormas, tanpa partai. Jangan tersinggung. Mampu menghadapi Namrud dengan Allah. Itu rumus itu. Jangan jadikan cerita para nabi, orang-orang dulu itu adalah legenda. Sebatas dongeng. Semuanya rumus. Saya sering mengatakan, Tuhan yang membantu Nabi Musa dulu melawan Firaun adalah Tuhan yang sekarang. Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim melawan Namrud dulu adalah Tuhan yang sekarang. Karena tidak ada pemilihan Tuhan. Dan tidak boleh ada. Tuhan abadi. Allah abadi. Bedanya, kenapa dulu membantu, sekarang belum membantu? Gitu aja bedanya. Kita sudah cukup repot menghadapi non-Islam. 21 negara-negara di Timur Tengah sana, yang mana yang belum diobok-obok? Termasuk kita juga kena. Cuma tergantung kepekaannya aja. Kalau yang nggak berasa, ya rasanya gini-gini aja. Gak ada apa-apa. Biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang memahami situasi, Masya Allah. Walan tardo ankal Yahud walan Nasara, terasa betul itu. Palestina bukan baru 2-3 hari, sudah 68 tahun dihantam oleh Israel terus menerus. Sudah lagi, bukan lagi perang yang beraturan. Kalau anak sudah jadi korban, wanita sudah jadi korban, sipil sudah jadi korban, merambah kemana-mana. Kita gimana di sini? Masa bodoh aja. Pak, Suriah begitu Pak. Oh Suriah itu ya, yang Damaskus itu ya. Ya saya lihat di TV ramai banget tuh. Segitu aja. Padahal kalau kita gali apa grand skenario yang mereka punya, mana yang disebutkan al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid, bahwa mukmin dengan mukmin adalah seperti satu jasad, satu terasa sakit, yang lain merasakan. Nih, pemimpin-pemimpin lepas dari soal fitnah itu dan ini,
Yang namanya Saddam Hussein harus mati di tiang gantungan. Yang namanya Muammar Gaddafi harus tembak ulah rakyatnya sendiri. Palestina sudah seperti itu. Suka ikut enggak? Musyawarah-musyawarah tentang freedom of Al-Quds. Saya suka ikut, Pak. Ikut musyawarah-musyawarah. Bagaimana kita ikut berupaya membebaskan Palestina. Nah, gimana nih umat Islam Indonesia? Cek urang Banten mah jojong baiknya. Bodoh amat aja. Hadirin, sangat ditunggu, Timur Jauh ini sangat ditunggu. Saya ikut musyawarah-musyawarah internasional, saya ikut. Banyak masyaikh dunia yang melirik Timur Jauh. Timur Jauhnya sebelah mana ini? Dari mulai Myanmar sampai Timur Leste, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand yang akan menjadi pelopor. Saya sengaja bawa-bawa gambar begini, mungkin saudara lebih tahu daripada saya lah. Tapi mungkin juga banyak kawan-kawannya nggak tahu urusan begini. Allah, Masya Allah. Nah, ini kalau hanya dihadapi dengan sayap sebelah, manusia yang diharapkan oleh Allah, umat Islam yang diharapkan oleh Allah adalah ulul albab. Yadkurun yatafakkarun. Zikir, pikir, lengkap dua-duanya. Kita terlalu merasa puas dengan main pikir, main otot aja. Kekuatan ruhnya mana? Ini yang hilang anakku, saudaraku. Mencari orang yang berani saum setahun aja sulit. 5 tahun apalagi. Leluhur kita Wali Songo rata-rata 30 tahun saum. Jadi ma'rifatnya sampai begitu gitu. Tauhidnya sampai tauhid manunggal. Kalau mendengar istilah manunggaling kaula Gusti jangan disebut aliran sesat. Qur'annya suka dibaca qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Ahadiyah, wahidiyah, wihdah. Harus dipahami betul. Kita cepat-cepat kalau sesuatu yang kita nggak sanggup sesat. Pak gini-gini gimana? Itu salah. Jadi yang benar saya. Cuma segede gitu benar. Masya Allah. Cuma jadi kiai segede gitu merasa paling benar. Bisa jadi akidahnya benar, ilmunya benar, tetapi kerjanya yang belum benar. Termasuk saya. Saya tidak senang menjelekkan orang lain. Masyaikh kalau musyawarah di mana-mana selalu mengatakan Indonesia kita harapkan, Timur kita harapkan. Dari mana mulainya? Ilmu mana yang harus digali lagi? Inilah ilmu yang hilang lama. Tak harus berikmat, saya bodoh. Harusnya saya pun mengikuti leluhur. Saumlah 30 tahun. Udah 4 tahun aja, udah mogok saya. Situ apa lagi? Nggak enak ujungnya nih ngomong. Angkat tangan yang sudah saum terus menerus setahun. 2 tahun. Padahal ini cucunya Wali Songo ya. Jawa Tengah punya Wali Songonya 3, Jawa Timur 5, Jawa Barat only 1. Ya. Bangkit. Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Jangan rasa, itu kan cuma dulu. Kita mampu. Yang ilmu yang cari ilmu terus silahkan. S1, S2, S3 nyantret jalan terus. Tapi jangan merasa bahwa Islam bisa bangkit sebenarnya hanya dengan pengetahuan. Tetap harus ada qawafil ruhaniyah, barisan ruhaniyah. Oh yang begitu sih ulama Pak Kiai, mohon maaf. Banyak ulama yang ilmunya tinggi justru terhalang dengan ilmunya. Sudah merasa cukup ilmu apalagi. Pesantren sudah punya, jamaah sudah banyak, ke Mekah puluhan kali, kendaraan banyak, istri 4, apalagi gitu. Seakan-akan
Pekerjaan sudah selesai. Menunjukkan betapa sempit wawasan. Mari kita buka pikiran kita. Kita masuk lagi kepada mengikuti pekerjaan leluhur kita. Kalau mengadakan sesuatu yang belum pernah terjadi tentu sulit. Kalau mengadakan sesuatu yang pernah terjadi tinggal ngikuti sebenarnya. Betul? Di tanah Jawa, di Indonesia, di Nusantara pernah terjadi Islam Jaya? Pernah terjadi? Kok kayak belum? Se-Indonesia itu 40 kesultanan, saudara. Se-Indonesia itu 40 kesultanan. Di antara yang paling luas mana? Tuh Kesultanan Maluku. Sampai mana wilayahnya? Sampai ke Hawaii. Kita tahunya Hawaii, sekarang aja lagu Hawaii.